Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Rabiatul Adnan Saada dengan NIM akhiran 017, Akil Maulana Marwan dengan NIM akhiran 018, Jainuddin dengan NIM akhiran 019, Muhammad Rofiul Ahkam dengan NIM akhiran 020, dan Nurul Lailiyah dengan NIM akhiran 021 akan mempresentasikan materi tentang kurva normal. Pengertian kurva normal. Kurva normal adalah kurva yang memiliki nilai sedang lebih banyak daripada nilai yang kurang atau nilai yang lebih. Kurva normal juga merupakan suatu alat statistik yang sangat penting untuk menafsir dan meramalkan peristiwa-peristiwa yang lebih luas. Suatu data membentuk distribusi normal bila jumlah data di atas dan di bawah adalah mean. Sama, kurva normal memiliki dua unsur, yaitu rata-rata populasi atau lambang mu dan variasi atau lambang sigma kuadrat. Dua hal itulah yang bakal mempengaruhi bentuk dari kurva normal atau luas. Materi selanjutnya adalah ciri-ciri kurva normal. Yang pertama, bentuk kurva normal menyerupai lonceng, genta, atau bel. Yang kedua, merupakan suatu poligon yang dilicinkan, yang mana ordinat sumbu tegak merupakan frekuensi dan absisnya sumbu alas memuat nilai variabel. Yang ketiga, simetris. Yang keempat, luas daerah merupakan nilai rata-rata mean. Yang kelima, luas daerah kiri dan kanan mendekati 50%. Yang keenam, memiliki satu modus yang disebut bimodal. Jenis bentuk kurva yang diakibatkan oleh perbedaan rentangan dan simpangan baku. Yang pertama yaitu leptokurtik, yang kedua platikurtik, yang ketiga kurva anormal. Selanjutnya yaitu daerah kurva normal. Daerah kurva normal yaitu ruangan yang dibatasi dengan kurva dengan absisnya disebut daerah kurva normal. Luas daerah kurva normal biasanya dinyatakan dalam persen atau proporsi. Selanjutnya yaitu sifat-sifat kurva normal. Yang pertama yaitu grafiknya selalu berada di atas sumbu X. Yang kedua, bentuknya simetris pada X sama dengan mu. Yang ketiga, mempunyai satu buah modus yaitu pada X sama dengan mu. Dan terakhir yaitu luas grafiknya sama dengan 1 unit persegi dengan rincian kira-kira 68%. Luasnya berada di antara daerah X min deviasi dan X plus deviasi. Yang kedua itu kira-kira 95%, luasnya berada di antara daerah mu min 2 deviasi dan mu plus 2 deviasi. Yang terakhir kira-kira 99%, luasnya berada di antara daerah mu min 3 deviasi dan mu plus 3 deviasi. Selanjutnya yaitu kurva normal standar atau kurva normal baku. Kurva normal standar atau kurva normal baku yaitu suatu distribusi normal, tidak hanya memiliki satu kurva, tapi merupakan kumpulan kurva yang mempunyai ciri-ciri yang sama, sehingga harus ditentukan satu pegangan sebagai distribusi normal yang standar. Kurva normal standar atau kurva normal baku adalah kurva normal yang mana nilai rata-ratanya sama dengan 0 atau mu sama dengan 0 dan simpangan bakunya adalah 1 atau deviasi sama dengan 0. Dalam kurva normal umum, nilai rata-rata sama dengan X dan nilai simpangan baku 1S, 2S, 3S. Dengan kata lain, dalam kurva normal umum, nilai rata-ratanya tidak sama dengan 0 atau mu tidak sama dengan 0 dan simpangan bakunya tidak sama dengan 1 atau deviasi tidak sama dengan 0. Kurva normal umum dapat diubah ke dalam kurva normal baku dengan menggunakan rumus Z sama dengan X min X bar dibagi S,
Z sendiri ini yaitu nilai standar, yang X itu data ke I dari suatu kelompok data, X bar yaitu rata-rata kelompok data, dan yang S itu adalah simpangan baku. Nah, materi selanjutnya yaitu mengenai luas kurva normal. Di sini kami telah memberikan 3 contoh pertanyaan terkait cara penghitungan luas kurva normal. Yang pertama yaitu, berapakah luas kurva normal jika 1,21 itu kurang dari Z dan Z kurang dari 2,97? Pertanyaan berikutnya yaitu, berapakah luas kurva normal jika negatif 2,97 kurang dari Z dan Z kurang dari negatif 1,17? Dan pertanyaan yang ketiga yaitu, berapakah luas kurva normal jika negatif 0,65 kurang dari Z dan Z kurang dari 1,28? Nah, salah satu cara untuk menghitung atau mencari nilai angka yang terdapat dalam kurva normal yaitu menggunakan tabel kurva normal atau tabel Z. Nah, sebelumnya kalian perlu mengetahui terlebih dahulu cara mencari nilai menggunakan tabel ini. Langkah pertama yang harus kalian lakukan yaitu membagi dua dulu tabel ini menjadi kolom dan juga baris, dimana kolom ini yang berbentuk vertikal atau dari atas ke bawah, dan baris itu yang berbentuk horizontal yang dari kiri ke kanan. Sebagai contoh dalam tabel kita ingin mencari nilai dari 1,47. Nah, caranya yang 1,4 kita lihat di kolom yang sebelah, maksud saya di kolom yang paling kiri, kita cari 1,4. Jika sudah, maka kita cari kolom 7, lalu kita tarik baris dari yang 1,4 ke kolom yang 7, maka ditemukan titik temu antara 1,4 dengan yang 7 yang bernilai 4292. Jadi nilai dari 1,47 di dalam tabel normal atau tabel kurva normal yaitu sebesar 429. Baik, langsung saja ke pembahasan soal yang pertama. Jika 1,21 kurang dari Z dan Z kurang dari 2,97, tentukan luas kurva normal. Kita menggunakan tabel kurva normal untuk mencari tiap-tiap nilai yang berasal dari soal. Oke, yang pertama kita mencari nilai dari 2,97 terlebih dahulu karena ini yang terbesar. Nah, 2,97 kita bagi dua dulu, yaitu 2,9 dengan 7, dan kita cari titiknya di tabel distribusi normal. Kita cari titik 2,9 di kolom paling kiri, dan kita cari juga kolom yang nomor 7, sehingga kita bisa tarik garis antara kolom 2,9 dengan kolom yang bernomor 7, dan kita akan menemukan titik temu yaitu di angka 0,4985. Nah, cara tersebut juga berlaku untuk mencari nilai berikutnya yaitu nilai 1,21. Kita tentukan dulu titik 1,2 nya, lalu kita cari kolom 1, sehingga kita bisa menarik dari kolom 1,2 ke kolom 1, sehingga ditemukan nilai 0,3869. Lalu kita kurangi saja, dan hasilnya yaitu 0,1116, dan itulah luas kurva normal dari nilai 1,21 yang kurang dari Z dan Z kurang dari 2,97. Lanjut ke soal berikutnya. Negatif 2,97 kurang dari Z dan Z kurang dari negatif 1,17, maka tentukan luas dari kurva normalnya. Nah, kita masih menggunakan cara yang pertama, yaitu menggunakan tabel distribusi normal. Seperti contoh soal sebelumnya, kita harus mencari dulu nilai terlebih dahulu dari angka yang tertera di soal. Kita mencari nilai dari Z negatif 2,97. Nah, kita cari negatif 2,9 di tabel distribusi normal yang berada di kolom paling kiri. Nah, berhubung di distribusi normal tidak ada
yang bersimbol negatif, kita menggunakan simbol yang positif karena itu sama saja. Nah, dan kita juga melihat ke kolom yang 7. Jadi kolom antara 2,9 dengan 7 kita tarik garis lurus akan berada di titik temu 0,4985. Nah, hal serupa juga diterapkan untuk mencari nilai negatif 1,17. Kita tarik dari kolom 1,1, maksud saya dari kolom 1,7 ke kolom yang 1, sehingga nilainya yaitu 0,3790. Nah, lalu nilai-nilai tersebut kita kurangi. 0,4985 dikurangi 0,3790 atau 90 itu ya 0,1195. Nah, 0,1195 ini merupakan luas dari kurva normal tersebut. Nah, untuk bentuk kurvanya bisa dilihat di gambar. Nah, selanjutnya yaitu soal nomor 3. Negatif 0,65 kurang dari Z dan Z kurang dari 1,28. Tentukan nilai kurva normalnya. Masih menggunakan cara yang sama dengan nomor 1 dan 2, kita masih menggunakan tabel distribusi normal atau tabel kurva normal atau disebut juga tabel Z. Nah, kita mencari dulu nilai dari negatif 0,65 yang berada di tabel kurva normal. Masih menggunakan cara yang sama dengan nomor 1 dan 2, nilai untuk negatif 0,65 di dalam tabel kurva normal itu sebesar 0,2422. Nah, sedangkan untuk nilai 1,28 di dalam tabel kurva normal itu sebesar 0,3997. Lalu, kita jumlahkan saja antara 0,2422 dengan 0,3997, maka luas kurva normalnya yaitu sebesar 0,6419. Dan untuk bentuk kurvanya bisa dilihat di layar. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Proporsi dan presentasi dalam kurva normal. Distribusi normal ditunjukkan oleh banyak fenomena, misalnya dalam kecenderungan seseorang menonton TV. Sebagian besar akan berkumpul di sekitar berat rata-rata, kemudian sedikit orang yang ditemukan dalam kategori berat terberat dan paling ringan. Ketika diplot, data tersebut membentuk kurva berbentuk lonceng, di mana sumbu horizontal adalah berat dan sumbu vertikal adalah jumlah orang dengan berat ini. Dengan menggunakan hubungan umum ini, dimungkinkan juga untuk menghitung proporsi. Dalam contoh kali ini, kita mencari tahu berapa proporsi atau presentasi seseorang menonton TV di bawah berat tertentu. Untuk lebih mudah dalam memahaminya, kita langsung ke dalam contoh soal. Contoh soal, berdasarkan kecenderungan orang menonton TV, terlihat bahwa rata-rata penonton akan memindahkan saluran setelah 15 menit dengan standar deviasi 3,5 menit. Maka tentukan yang pertama adalah probabilitas seorang penonton TV akan menonton 20 menit lebih. Yang kedua yaitu berapa probabilitas seorang penonton TV akan menonton kurang dari 15 menit. Yang ketiga yaitu berapa probabilitas seorang penonton TV akan menonton antara 10 sampai 16 menit. Yang keempat, pada interval berapa 68% penonton akan menonton TV. Ini adalah tabel dari kurva normal yang digunakan untuk mencari nilai probabilitasnya. Langsung saja ke soal yang pertama, yaitu berapa probabilitas seorang penonton TV akan menonton 20 menit lebih. Diketahui rata-ratanya adalah 15, standar deviasinya adalah 3,5. Yang ditanyakan adalah probabilitas X lebih dari 20. Cara menyelesaikannya yaitu untuk X sama dengan 20 itu kita transformasikan ke dalam rumus Z sama dengan X dikurangi rata-rata dibagi standar deviasi. Kita masukkan nilainya, Z sama dengan 20 dikurangi 15 dibagi 3,5. 20 dikurangi 15 itu hasilnya adalah 5 dibagi 3,5, maka nilai Z-nya adalah 1,43. Maka nilai probabilitas untuk Z1,43 itu 1,4 dengan 0,03.
Dalam tabel distribusi normal yang tertera di atas, titik temu antara 1,4 dengan 0,03 ada di angka 0,4236. Karena kurva normal ini bentuknya simetris dengan luasnya adalah 1, maka sisi sebelah kanan adalah 0,5 dan sisi sebelah kiri itu 0,5. Nah, 0 ke 1,43 itu kan nilainya 0,4236. Yang ditanyakan adalah probabilitas X lebih dari 20, berarti yang sebelahnya 1,43 itu. Maka probabilitas untuk X lebih dari 20 itu 0,5 dikurangi 0,4236, hasilnya adalah 0,0764. Untuk soal yang kedua, yaitu berapa probabilitas seseorang penonton TV akan menonton kurang dari 15 menit. Nah, diketahui rata-ratanya adalah 15, standar deviasinya adalah 3,5. Yang ditanyakan adalah probabilitas X kurang dari 15. Diketahui rata-ratanya adalah 15, standar deviasinya adalah 3,5. Yang ditanyakan adalah probabilitas X kurang dari 15. X sama dengan 15 itu kita transformasikan ke dalam rumus. Z sama dengan X dikurangi rata-rata dibagi standar deviasi. Z-nya adalah sama dengan 15 dikurangi 15 dibagi 3,5. 15 dikurangi 15 sama dengan 0 dibagi 3,5, hasilnya 0. Maka nilai probabilitas untuk Z sama dengan 0 itu adalah 0,0000. Probabilitas X kurang dari 15 itu berarti 0,5 dikurangi 0 sama dengan 0,5. Untuk soal yang ketiga, yaitu berapa probabilitas seorang penonton TV akan menonton antara 10 sampai dengan 16 menit. Diketahui rata-ratanya adalah 15, standar deviasinya adalah 3,5. Yang ditanyakan adalah probabilitas 10 kurang dari X kurang dari 16. Maka cara menyelesaikannya itu X sama dengan 10 itu kita transformasikan ke dalam rumus. Z sama dengan X dikurangi rata-rata dibagi standar deviasi. Z sama dengan 10 dikurangi 15 dibagi 3,5 sama dengan min 5 dibagi 3,5. Hasilnya adalah min 1,43. Jadi dalam tabel distribusi normal itu kita tidak perlu memikirkan nilai minnya. Kemudian untuk mencari X sama dengan 16 itu kita transformasikan ke dalam rumus terlebih dahulu. Z sama dengan X dikurangi rata-rata dibagi standar deviasi. Kita masukkan nilainya. Z sama dengan 16 dikurangi 15 dibagi 3,5. Hasilnya adalah 1 dibagi 3,5 sama dengan 0,3. Tabel distribusi antara titik 0 dengan titik 0,0 dengan 0,3 adalah 0,1179, sedangkan titik 0,3 dengan 1,4 adalah 0,4236. Maka probabilitas 10 kurang dari X kurang dari 16 adalah 0,4236 ditambah 0,1179, hasilnya adalah 0,5415. Soal yang keempat, yaitu pada interval berapa 68% penonton akan menonton TV. Diketahui rata-ratanya adalah 15, standar deviasinya adalah 3,5. Yang ditanyakan adalah X1 dan X2. Cara menyelesaikannya yaitu probabilitas 68% itu sama dengan 0,68. 0,68 itu sama dengan 0,5 ditambah 0,18. Kita cari dulu nilainya dari 0,5 itu titik temu antara 3,9 dengan 0,09. 0,4999 itu sama dengan 0,5 ya. Terus yang kedua yaitu 0,18 itu berada di antara 0,4 dengan 0,7. Maka untuk mencari nilai X dari Z 0,47 itu kita tulis dulu rumusnya. Z sama dengan X dikurangi standar deviasi dibagi rata-rata. Nah, Z-nya itu ketemu 0,47. 0,47 itu tadi didapatkan di
dari titik temu antara 0,4 ditambah 0,07 ada di PPT sebelumnya itu. Kemudian kita masukkan rumusnya lagi, 0,47 sama dengan X dikurangi 15 dibagi 3,5. 3,5 itu kita pindah ruas ke kiri, jadinya dikali 0,47 dikali 3,5 sama dengan X dikurangi 15. 0,47 dikali 3,5 sama dengan 2. Kemudian X kurang 15 itu turun, X sama dengan 2 ditambah 15, X nya sama dengan 17, itu adalah X yang pertama. Untuk X yang kedua kita tulis dulu rumusnya, Z sama dengan X dikurangi standar deviasi dibagi rata-rata. Z nya itu ketemu 3,99, itu 3,99 itu dari tabel distribusi normal di PPT sebelumnya, yaitu titik temu antara 3,9 dengan 0,09 itu ditambahkan, hasilnya adalah 3,99. Kemudian kita masukkan lagi nilainya, X dikurangi 15 dibagi 3,5. 3,5 nya itu kita pindah ruas ke kiri, jadinya dikali 3,99 dikali 3,5 sama dengan X dikurangi 15. 3,99 dikali 3,5 hasilnya adalah 14 sama dengan X dikurangi 15. X sama dengan 14 ditambah 15 sama dengan 29, itu X yang kedua. Jadi pada interval 17 sampai 29 penonton akan menonton TV. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.